Silakan, ada gangguan internet, Pak Han? Enggak. Bentar ya. Iya, silakan. Sudah. Mungkin Sudah. si Ne lagi coba untuk hubungi Pak Han loh. Oh iya, sorry tadi soalnya saya ada di depan Oh, iya. lagi minum ngambil Iya, minuman. enggak apa-apa, enggak apa-apa. Kita sudah mulai. Jadi sudah berdoa sekali. Oh, sudah berdoa ya. Iya, Sorry ya. Oke, selamat pagi semuanya. iya. Kalau saya tadi nggak muncul, tapi sekarang saya ada kan ya. Ya, Iya. pagi semuanya. Gimana kabar di sana? Sehat semua ya? Sehat, Sehat semua. Pak. Puji Tuhan. Sehat. Ya, puji Tuhan. Lalu tentang COVID-19 gimana di sana? Ya, di sana masih masih Ya, Pak, agak betul. tinggi. Jadi yang saya dengar masih susah ya untuk vaksinasi, nggak ada ya. Belum ada di sana, Erik, sudah ada ada vaksinasi? Ada, Pak. Hah? Enggak ada, Belum Pak. ada, Pak. Enggak Nggak ada. ada, ya nggak ada. Iya, Oke, kita mulai aja ya. iya silakan. Waduh, puji Tuhan ini bisa jumpa lagi dengan kalian, sehat ya, sejahtera ya. Itu doa kami semua ya. Dalam hari ini tuh saya ingin menyampaikan sesuatu yang biasanya terjadi dalam kehidupan pelayanan. Dalam kehidupan waktu kita melayanin gitu ya, kadang-kadang kita mengalami banyak sekali juga hal-hal yang membuat kita kadang-kadang capek. Kalau bukan capek, kemudian kita rasanya kayak mundur gitu ya. Saya nggak bisa lagi gitu ya. Ini sering terjadi di dalam bentuk pelayanan. Karena itu saya ambil kali ini, saya ngambil dari 1 Petrus 3, ayatnya yang ke-13 sampai dengan 17. Ini sebagai pegangan kita saja. Ya, dikatakan di situ adalah sebetulnya tema khususnya adalah kita harus melalui get through, kita harus melalui seluruh masalah-masalah yang kita hadapi itu kita harus melalui. Itu garis panjangnya get through itu ya. 1 Petrus 3, 13 sampai 4, 19 ya. Tapi saya cuma ngambil sebagian hari ini, yaitu dari 1 Petrus 3 ayatnya yang ke-13 sampai dengan 17 gitu ya. Karena apa? Karena ini saya merasakan sekali dalam pelayanan saya, bagaimana kita itu mengalami banyak sekali kadang-kadang gangguan, atau bukan gangguan lah sebetulnya, cara Tuhan melengkapi kita. Itu kadang-kadang kita harus menghadapi beberapa hal yang kita rasa, kenapa pertanyaannya seperti itu ya. Saya akan baca perlahan-lahan aja ya. Dan siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik? Ini perhatikan benar ini ya. Kadang-kadang kita nggak menyadari ya. Kita akan sering ya, wah sudah baik-baik begini, ternyata kok malah dijahatin atau macam-macam lah ya. Kemudian nomor 14, tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, masalahnya sekarang itu disalah kebenaran. Kebenaran apa? Kebenaran tentang kebenaran Tuhan sendiri, kebenaran tentang firman Tuhan, kebenaran tentang pimpinan Tuhan, kebenaran tentang kita sudah dipanggil oleh Dia. Itu kebenaran yang hakiki, yang seharusnya kita pegang dan jaga betul-betul. Kamu akan berbahagia. Jadi pada saat kita menderita, saat kita justru mengalami masalah persoalan, itu justru kamu akan berbahagia. Sebab itu, janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti. Dan janganlah gentar. Lah ini kan rame sekarang ini. Ini saya lagi memberikan suatu devotion atau renungan sehari-hari, itu mengenai rasa ini, rasa takut ini. Kenapa? Karena hari-hari ini, bukan main ya, gara-gara pandemi ini, banyak sekali orang yang mulai, pertama mungkin nggak langsung takut ya, tapi gelisah juga mendengar pandemi kok seperti ini, nggak selesai-selesai, kemudian ada yang baru lagi, ya mutasi-mutasi baru lagi, kemudian juga nanti kapan selesainya gitu ya, kemudian juga mengenai vaksin, ya vaksin ada yang belum divaksin aja mereka sudah bingung. Kenapa? Karena mendengar katanya ada yang sudah divaksin toh kena dan meninggal. Kemudian juga ada yang vaksin A, vaksin B,
ini benar, ini nggak benar, gara-gara macam-macam ya. Kalau kita melihat tekanan-tekanan dari luar, dari media khususnya, itu membuat kita kan gelisah. Nah, gelisah ini adalah berbahaya juga, sebab rasa gelisah, rasa gentar, ini kemudian menjadi gentar, itu akan menjurus ke arah rasa takut nantinya. Sedangkan Tuhan kan tidak memberikan roh ketakutan. Ini yang mesti kita pegang, itu kebenaran ini harus kita pegang. Tuhan tidak memberikan kepada kita roh ketakutan, itu ingat-ingat saja. Tapi sebaliknya, dia memberikan sebenarnya atau roh yang ada bersama dengan kita, roh yang terus menuntun kita, dosa atau kesalahan kita itu akan dibukakan oleh Roh Kudus sendiri. Yohanes 16 ya, itu mengatakan dengan jelas sekali. Kemudian apa? Roh juga mengatakan apa? Kebenaran-kebenaran Tuhan. Nah, makanya kita mesti terus ya berhubungan dengan dalam hal ini dengan Roh Kudus, itu kita mesti nempel banget gitu ya, hari demi hari, karena dia ada bersama dengan kita. Kemudian apa yang terakhir? Dikatakan sound mind dalam bahasa Inggrisnya, atau sebenarnya itu cara berpikir secara jernih, gitu ya. Bagaimana kita bisa berpikir jernih, membangkitkan itu, membangkitkan pikiran-pikiran yang jernih. Nanti kita lihat ya dalam beberapa waktu ini ya, apa yang terjadi. Jadi kita masuk ke situ. Pertama, kita harus tahu kebenaran Tuhan pertama ya. Ayat 15. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu. Nah, sekali lagi, Roh Kudus yang bersama dengan kita itu, yang ada bersama dengan kita, itu kita mesti benar-benar ingat dan kita benar-benar mesti menjaganya. Mesti benar-benar juga bukan cuma mengingat dan menjaganya, percaya bahwa dia bersama dengan kita sebagai Tuhan. Ingat bahwa itu adalah Tuhan sendiri yang demikian luar biasanya murah hati dan kebaikan dan kasihnya yang besar, sehingga dia mau bersama-sama dengan kita. Ya, jangan diabaikan. Karena kadang-kadang kita tiba-tiba timbul aja di dalam hati kita kan ya, gak usah takut lah, apa sih ini, gitu kan ya. Nah itu jangan diabaikan, kita perhatikan, ambil waktu sebentar, berdoa, cari firman-Nya, kenapa kok ada perasaan seperti itu, gitu ya. Dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Kita tahu sekarang ada pertanggungan jawab yang kita harus lakukan. Karena itu dikatakan di kisah para rasul jelas sekali ya, bahwa kamu akan menjadi saksiku. Bayangin, itu menjadi saksi itu adalah suatu pertanggungan jawab ya. Dikatakan kamu akan menjadi saksiku bahkan sampai ke ujung bumi. Kenapa? Karena dia memberikan satu pengharapan. Di depan kita ada pengharapan yang orang lain kadang-kadang meragukan atau malah tidak tahu apa itu. Nah, kalian semuanya harus punya pengharapan ini, harus ada dalam kehidupan kalian. Harus tahu bahwa kita melihat terang yang ada di depan kita ini, kita benar-benar harus benar-benar itu masuk dalam pikiran kita ya. Kemudian ayat 16 dan 17, kalau ada ya, saya rasa mungkin 16 dan 17 itu adalah seri ada kan. Dan dengan hati nurani yang murni kembali, supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnaan mereka. Ini kita lihat ya, ada hati yang perlu kita perhatikan sekali. Sebab, nah ini yang penting, sebab lebih baik menderita karena berbuat baik, jika hal itu dikehendaki Allah, perhatikan, daripada menderita karena berbuat baik. Jadi, saya kasih judul untuk pagi hari ini, kita kasih judul, yaitu judul yang kemarin juga sudah sedikit saya singgung mengenai melenting. Ngerti ya? Mengenai melenting, mengenai mantul, mengenai bounce back gitu ya. Rasanya saya sudah kasihkan juga kan gambaran tentang ini kan ya. Betul ya Pak? Ya, Pak David? Sudah. Betul ya. Sudah betul. Ya. Jadi saya ingin meneruskan aja sedikit ya. Gambaran ini gitu ya, karena saya udah kasih gambaran tentang bola yang mantul dan lain-lain ya kan ya, semuanya bisa lihat, itu menggambarkan tentang hati kita ya, karena ini penting sekali, karena Tuhan tidak pernah salah dalam memanggil dan memilih kita. Perhatikan, dia tahu siapa kita. Tuhan akan melihat hati kita, bagaimana tulus, taat dan kesetiaannya gitu ya.
dan ditempatkan di mana? Di tempat yang berbeda-beda. Ini harus kita pegang sekali ya. Dan saya ingin memberikan gambaran ya. Saya nggak tahu apakah kemarin minggu yang lalu saya sudah kasih gambaran tentang sungai gitu. Sudah ya? Belum, Pak. Belum ya. Nah, kenapa gambaran tentang sungai ya? Karena saya di sini nggak ada gambarnya, tapi nggak bayangkan aja lah ya. Sebetulnya sungai itu ya luar biasa. Kalau kita ada di tepi sungai yang bersih, kalau di Kalimantan Barat pasti ada banyak lah. Sungai yang tenang, bersih, kemudian mengalir dengan ya kita merasa sesuatu yang enak gitu melihat sungai bersih, bening gitu ya, kemudian mengalir dengan baiknya gitu ya. Kita merasa kenapa? Karena jelas sekali kalau sungai yang seperti ini dia akan membawa apa? Membawa berkat, membawa kesejahteraan, membawa sukacita, membawa suatu hal yang buat semua orang yang melihatnya itu pasti ini membawa suatu sesuatu yang merasa dirinya wah enak ya, pasti sesuatu yang baik. Itu sungai yang bersih seperti itu. Tapi bayangkan sekali kalau ada sungai yang kotor misalnya. Ini terjadi di Jawa banyak sekali gitu ya. Sungainya sudah coklat warnanya, banyak sampahnya, kemudian apa hasilnya? Bahkan menyebabkan banjir atau tanah longsor. Jadi kita melihat sekarang perbedaan. Kalau bersih, kalau itu membawa betul-betul membawa sejahtera, membawa sesuatu kebahagiaan sendiri lah melihat itu semuanya ya. Tapi kalau yang kotor itu justru penuh dengan sampah membawa kita gimana? Membawa kita menjadi kesal banget, bukan kesel aja, bahkan mungkin menjadi malapetaka buat kita kalau banjir dan lain-lain ya. Jadi sebetulnya apa sih maksudnya di sini? Ini menggambarkan tentang hati kita sendiri sebetulnya. Apakah hati kita itu seperti sungai yang jernih, bersih? Karena itu kan dikatakan dengan jelas tadi ya, pertanggungan jawab gitu ya, bahwa pengharapan itu penting dan juga jelas sekali dikatakan di situ bahwa ada hal-hal yang perlu kita perhatikan, yaitu kebenaran-kebenaran Tuhan sebenarnya. Kenapa? Karena dari situ sebenarnya kalau kita pegang semua itu, maka kita tuh sehari-hari pikiran kita tuh akan dijernihkan. Dan kalau pikiran kita tuh dijernihkan, itu akan membuat sesuatu yang baik. Ini sebentar lagi kita akan sampai ke sini nih ya. Kenapa kalau hati yang keras, kenapa hati yang solid gitu ya, itu ada beda-bedanya kemudian. Tapi di sini saya tidak memperhatikan tentang ini orang yang terisi firman Tuhan, tapi ada yang keras gitu ya. Seperti itulah namanya ilustrasi tentang penabur itu ya, tentang penabur gitu. Kalau ada yang ditaburkan, kemudian ternyata ada semak belukar di sampingnya, itu sebentar aja dia nggak bisa tumbuh dengan baik. Nah, yang seperti inilah yang kita juga harus hati-hati. Tapi sebaliknya, Tuhan itu menyediakan benih, kata Amsal dengan jelas sekali ya. Tuhan itu menyediakan benih bagi setiap penabur. Jadi artinya sebetulnya kita itu diberikan sesuatu yang harus kita terima dengan kelembutan hati, dengan hati yang penuh dengan ya disinilah yang diperlukan hati yang bersih. Sehingga waktu kita berkata-kata, waktu kita menghadapi apapun juga, waktu kita kemudian juga menceritakan tentang firman Tuhan, apapun juga yang kita lakukan hari demi hari, itu akan membawa kedamaian kepada banyak orang, membawa rasa sukacita, membawa rasa kemudian sesuatu yang penting sekali, yaitu apa? Sesuatu yang dirasakan di sini adalah sesuatu yang membawa istilahnya ya. Tapi banyak sekali kita mendengar ya orang-orang yang kemudian aku disegarkan loh, aku disegarkan oleh dia loh. Ya, jadi ini penting sekali ya. Kenapa bisa terjadi seperti ini? Sebaliknya juga kalau kotor, kalau pikiran kita kotor, kalau pikiran kita dipenuhi dengan kegentaran, ketakutan, kegelisahan, semuanya, ya itu pikiran kita tuh akan menjadi apa? Itu akan merupakan sampah. Dan sampah ini kalau kita bawa terus seperti sungai yang kotor tadi, itu akan membawa sampah yang katakanlah bermasalah. Jadi sesuatu yang gak enak sebetulnya. Jadi di sini saya ingin mengatakan ya, jaga pikiran kalian.
Pernah saya katakan ya, mungkin Anda juga sudah pernah mendengarnya, saya selalu memakai kata-kata ini, seseorang mengatakan seperti ini. Jangan lupa ya, kalau di Jawa itu ada jamu namanya ya. Jamu tahu kan ya? Ya, tradisional obat di Jawa gitu ya. Tahu. Ya, dikatakan ada jamu, jati, kendi. Ingat nggak kata-kata seperti itu? Mungkin ada yang pernah dapat, ada yang belum dapat belum? Jadi jamu, jati, kendi. Artinya apa? Belum pernah dengar. Yang pertama adalah jaga mulut. Jamu, jaga mulutmu. Yang kedua adalah jaga hati. Jaga hati ya. Jaga hati tentu tentang jaga pikiran kita juga. Karena hati dan pikiran ini benar-benar menyatu sekali gitu ya. Jaga hati. Dan yang terakhir, kendalikan diri. Jadi disingkat jadi jamu, jati, kendi. Ini yang ingin saya sampaikan pada saat-saat kita tuh melayani. Karena kita akan mengalami banyak sekali kadang-kadang ya difitnah orang, ya bukan difitnah aja, kadang-kadang malah dimaki-maki, kadang-kadang malah ya banyak hal lah yang kita akhirnya membuat kita menderita sebenarnya. Karena apa? Karena kita nggak membawa sesuatu yang bersih kadang-kadang ya, tidak membawa pengharapan buat mereka, tapi sebaliknya mereka jadi kesal gitu ya. Karena itu kita mesti melihat penderitaan-penderitaan seperti ini, selama kita berbuat baik, dikatakan sesuai dengan kehendak Tuhan, nggak usah khawatir. Kamu nanti akan mantul kembali, kamu akan melenting kembali, kamu akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kita ini semua. Jadi hati-hati. Dan apa akibatnya apa sih sebetulnya? Apa yang dikatakan sampah sebetulnya yang kita bawa? Itu adalah lingkungan kita, kondisi kita, ya, situasi kita. Ini tadi sebelumnya saya sudah katakan ya, kadang-kadang kita menjadi ya gitu tadi, dengan segala media ini memberitakan tentang banyak hal ya, itu membuat kita kemudian nanti keluarnya kata-kata yang seperti itu, kata-kata kegentaran, ketakutan dan seterusnya. Atau lingkungan kita juga bisa membuat yang seperti itu, ya kan? Artinya kalau yang satu bicaranya terus negatif terus, yang satu bicaranya nggak mungkin, nggak bisa, iyalah kita lama-lama terpengaruh juga, ya. Saya ingin kasih satu hal ya. Ini untuk mereka-mereka yang sudah menikah sebetulnya ya. Hati-hati kalau kita bergaul dengan orang-orang yang bercerai. Tanpa terasa, itu akan sangat mempengaruhi hubungan kita suami istri. Jadi hati-hati. Karena apa? Karena orang yang bercerai ini kadang-kadang kata-katanya itu wah negatif sekali gitu ya. Wah, suami kamu itu kan begini kan. Suami kamu kan. Jadi ceritanya itu disamakan dengan kondisi dia gitu ya. Akibatnya apa? Akibat dari itu akan membuat kita lama-lama ya benar juga ya. Ya benar juga. Yang tadinya melihat suaminya baik-baik, tiba-tiba ada celah kecil aja. Oh iyalah, suamiku ternyata seperti itu ya. Jadi itu hal yang luar biasa yang menjadi akibat lingkungan ini. Ya hati-hati sebenarnya ya. Dan kita jelas sekali kalau kita membaca Mazmur 1, itu jelas sekali ya. Mazmur 1 di sini bisa dilihat sekali bagaimana sebenarnya membawa suatu kejernihan, membawa berkat, membawa banyak orang kemudian. Kalau kita merenungkan itu hari demi hari firman Tuhan itu, ya kita belum sampai di sini, tapi sampai di Mazmur 1 saja sebetulnya sebelum ini nih. Ya, jadi Mazmur 1 jelas sekali. Atau kalau kita mau baca bersama-sama, boleh juga ya. Kita baca sama-sama yuk Mazmur 1 ya. Karena ini kadang-kadang kita nggak menyadari bahwa ini penting banget gitu ya. Saya bacakan buat Anda deh. Ini ya, Mazmur 1. Jalan orang benar dan jalan orang fasik. Hati-hati ya, saudara. Dikatakan seperti ini. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Kenapa dikatakan seperti itu? Tetapi yang kesukaannya ialah firman Tuhan atau Taurat Tuhan di sini. Dan yang merenungkannya, Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di, apa saudara? Di tepi aliran sungai. Aliran yang jernih, yang bersih. Ya, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Dan
apa saja yang diperbuatnya akan berhasil. Bayangin aja, saudara. Sederhana sekali kelihatannya. Isi pikiran kita dengan hal yang positif. Isi pikiran kita dengan firman Tuhan. Dan kalau kita terus merenungkan itu, maka dengan sendirinya di dalam pikiran kita pun menjadi jernih dan hati kita pun menjadi jernih. Jadi kita nggak penuh dengan mungkin kesel, dendam, apalagi sakit hati dan lain-lainnya. Kenapa? Karena firman Tuhan mengajarkan tentang hal-hal yang berbeda dengan kondisi-kondisi seperti itu. Ya, bahkan itu dikatakan dari sumber yang murni, yaitu firman itu, maka terjadi suatu kesegaran. Dan yang di bawahnya ya kita harus ingat, kalau terjadi sesuatu yang air yang kotor, apalagi menjadi banjir, itu menyebabkan banyak hal yang menyusahkan kita semua, menyusahkan banyak orang bahkan. Ya, dan baru kita kemudian menginjak yang berikutnya ya. Yang berikutnya adalah dikatakan seperti ini. Sungai diciptakan juga untuk menjadi sumber kehidupan. Itu merupakan kehendak Allah. Perhatikan ini ya. Kadang-kadang kita nggak mengerti Mazmur 1 itu kehendak Dia adalah kita bisa bersih, kita bisa murni, kita bisa benar-benar sebenarnya mengerti tentang firman Tuhan, dan isi pikiran kita itu tidak ada yang lain-lainnya kecuali firman Tuhan yang terus menguatkan kita, yang menyertai kita. Itu membawa sesuatu yang bersih, membawa suatu kehidupan. Bahkan dikatakan apapun yang kau perbuat akan berhasil. Jangan sekali-sekali kita membawa sampah. Ya, yang tadi saya ingin sampaikan tadi, sampah itu, itu sehari-hari lingkungan kita tuh membuat kita nggak karu-karuan, ya. Dan ini karena tadi saya sudah sampaikan gitu ya, semua ini kita dipanggil, semuanya tentu ada tujuannya, dan melalui hati manusia ada waktunya yang kita akan melihat kemuliaan Allah itu. Makanya dikatakan meskipun kamu menderita, tapi asal penderitaan kamu itu menderita karena kebenaran Tuhan, menderita karena memang menjadi kehendak Tuhan supaya kita belajar, tapi kita bisa mengatasi itu semuanya, maka dalam jangka waktu tertentu saja kita akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Ya, mungkin ingat ya, perwira dengan Elia waktu itu, mungkin ada yang ingat Elisa, ada yang ingat bagaimana seorang perwira kemudian karena sakit kusta dia datang ke tempatnya, datang ke tempat Elisa, tapi bukannya diterima dengan luar biasa, ya. Bukannya Elisa melumpangkan tangan kemudian memberkati atau apapun juga menyembuhkan penyakitnya, enggak. Elisa cuma ngirim satu pelayannya saja, apanya. Naaman, dan kemudian ya? Naaman. Iya, Naaman. Kemudian apa yang terjadi? Marahlah si Naaman kan ya. Saya kira wah dia akan melakukan ini, melakukan itu, seperti dia bayangan dia lah. Nah inilah kehidupan manusia tuh kadang-kadang seperti itu. Kita diisi dengan hal-hal yang menurut kita itu benar, tapi padahal itu salah. Tapi ada sesuatu yang ajaib sekali. Ketika hambanya juga mengatakan seperti ini. Nah ini yang saya katakan get through. Kita harus melakukan suatu terobosan, perkataan terobosan. Dikatakan seperti ini, ya apa susahnya sih kalau kita masuk ke situ, ke Sungai Yordan ini, kan bersih sungainya, kan bagus, meskipun mungkin kecil. Daripada kalau misalnya kamu disuruh masuk ke sungai yang kotor, ya, sungai yang mungkin ya, meskipun Naaman bilang di tempatku ada sungai yang besar, tapi bersihnya apakah seperti Sungai Yordan? Belum tentu. Kemudian bukan cuma bersih aja, Sungai Yordan itu memang luar biasa ya, tapi dikatakan enggak, di tempatku ada yang lebih baik, kan seperti itu. Kemudian dikatakan cobalah kalau misalnya diperintahkannya kamu masuklah gitu ya, kamu ditumpangin tangan, didoakan, kemudian sekarang masuk gitu ya ke tempat sungai yang begitu. Gimana perasaan kamu? Kan lebih baik di sini kan? Coba ada, mumpung kita di sini. Nah, ini soal waktu penting sekali. Mumpung kita sudah ada di sini, ayolah kita masuk aja, nggak ada ininya, nggak ada jeleknya gitu seakan-akan ya. Maka Naaman masuk, dan setelah dia berendam 7 kali, kita tahu semuanya kustanya hilang. Di situ
Naaman kemudian mengatakan, aku baru tahu, ternyata benar dia ini. Saudara, kadang-kadang kita seperti ini loh. Kadang-kadang kita nggak menyadari bahwa kadang-kadang kita itu dikasih tahu sama Tuhan itu, cobalah kamu lakukan ini aja. Alah Tuhan, ini menurut pikiranku ini lebih baik. Padahal ini adalah sampah sebetulnya, pikiran-pikiran sampah yang mungkin ya orang-orang memasukkannya kondisi seperti sehari-hari inilah kondisinya sekarang ini. Ya kan? Pemerintah jelas sekali mengatakan, pakai masker, jangan lupa ya, cuci tangan, ya, jangan lupa lagi jaga jarak. Itu mungkin pemerintah nggak tahu sih di tempat saya sih nggak ada seperti itu. Ngapain gitu ya? Pakai masker lah kemana-mana itu hal-hal yang nggak masuk akal gitu, seakan-akan kondisinya di tempat, mungkin di tempat Anda, mungkin di tempat yang sesuai Anda pikir aman semuanya, apalagi mesti cuci tangan setiap kali, ngapain gitu kan, mungkin jaga jarak gitu ya. Nah, saudara, kadang-kadang Tuhan itu melalui saat ini melalui pemerintah kita, dia bisa memakai banyak hal, seperti dia bisa memakai Elisa ini kan, kemudian Elisa kan jelas sekali menyuruh hambanya saja gitu loh. Kita tahu sekali bahwa apa yang terjadi kemudian hal-hal yang luar biasa. Jadi kadang-kadang kadang-kadang kita dibuat menderita. Menderitanya sebetulnya nggak banyak. Terutama mungkin di Anda semua saya nggak tahu, tapi di kota kita, di kota saya di Cirebon saat ini, itu masih zonanya merah. Jadi yang namanya pakai masker itu harus, kemudian cuci tangan juga harus, bahkan juga menjaga jarak itu mereka awasi banget gitu loh. Bukan itu aja, kita malah diminta untuk jangan keluar rumah. Artinya jangan keluar rumah itu sebisa mungkin di rumah sajalah gitu ya. Dan yang terakhir, jadi ada 5 hal. Dan yang terakhir, udahlah nggak usah bepergian. Nah, kalau mau bepergian pikir-pikir dulu aja. Jadi saya juga menderita sebetulnya di sini. Di sini menderita dalam arti kata, bayangin aja, hampir 1 tahun lebih, 1 tahun 3 bulan. Hampir 1 tahun 3 bulan ini, saya cuma bisa ke Jakarta mungkin sekitar 6-7 kali mungkin, nggak sampai itu. Padahal dulu saya setiap 2 minggu mesti datang ke Jakarta karena saya punya ibu yang usianya sudah lansia benar gitu ya, udah 94 bahkan. Jadi saya juga sedih, saya juga merasa kenapa mesti begini ya. Apalagi kemudian kita mesti pakai masker, dan kalau pakai masker ini repotnya kan kita masih harus virtual khotbah atau seperti sekarang lah ya, seperti Zoom segala macam gitu ya. Kadang-kadang ya, aduh masa sih mesti pakai gini, suaranya nggak keluar segala macam gitu. Belum lagi kalau saya mesti keluar lah, sekali-sekali juga mesti keluar untuk belanja misalnya gitu ya. Saya mesti belanja keluar, masa pulang dari belanja mesti cuci tangan, bahkan teman-teman yang lain mengatakan, jangan lupa loh, kalau kita habis bergaul dengan banyak orang, siapapun juga kondisinya, setelah cuci tangan, kami harus mandi juga. Dan pakaian yang kita pakai itu, kalau bisa langsung dimasukkan ke tempat cucian sudah. Kenapa? Sebetulnya tujuannya cuma menjaga. Mungkin di tempat kalian nggak merasakan seperti ini. Tapi di tempat saya, begitu kita mendengar ini, di tempat saya ini, di belakang saya ini ada musola atau masjid yang cukup besar. Tiap pagi saya dengar ada yang meninggal, kan kita tahu ya, kan mereka pakai suaranya cukup keras. Tiap pagi waktu itu saya bercanda, waduh ada yang meninggal, bayangin aja saudara, di sekitar kita terjadi seperti itu. Bayangin aja kita kan jadi, wah iya benar loh, kita mesti melakukan ini. Kadang-kadang kita nggak menyadari hal-hal yang seperti ini sampai kita diperhadapkan dengan hal yang lu mau nggak mau harus gitu ya. Dan ini juga terjadi. Sekarang mau nggak mau, saya ya udah lockdown di rumah saja. Kalau nggak perlu nggak keluar-keluar. Ya, kalau ada meeting-meeting dibuat secara virtual aja. Kemudian juga kalau keluar belanja, pulang-pulang harus cuci tangan lagi. Bahkan jangankan keluar. Kadang-kadang kita menerima, kita suka pesan makanan dari luar gitu ya. Atau kita juga kita beli sesuatu dari Tokopedia gitu ya. Waktu mereka membawa barang itu menyampaikan, kita selalu terpaksa kita terima, setelah itu kita harus semprot. Disemprot dulu lah
dengan desinfektan dulu ya, kita nggak tahu pembawaannya ini gimana gitu ya. Jadi seakan-akan kita menjadi suatu kehidupan atau budaya yang baru yang bertentangan dengan kondisi kita sebagai orang Indonesia khususnya, di mana kita tuh sangat sosialisasinya sangat kuat sekali. Biasanya kita datang, kita kadang-kadang kalau teman dekat kita selalu hak gitu ya, kita rangkul, kita bicara dan lain-lainnya. Kita dekat sekali, kumpulnya makan bersama-sama. Sekarang juga susah kalau makan bersama-sama, karena salah satu penularan sekarang ini terjadi sering kalau makan bersama-sama. Jadi kita mesti hati-hati sekali. Makannya berapa orang, kemudian jaraknya satu sama lain mesti ada, kemudian mesti pakai masker, nggak enak banget ya. Jadi kalau makan itu seakan-akan kita buka masker dulu makan gitu. Kalau enggak, ya ini hal yang saat ini merubah cara kita. Dan ini sebenarnya suatu penderitaan kan, penderitaan yang dikatakan oleh Tuhan. Tapi ini suatu kebenaran. Dan ini sebenarnya kehendak Tuhan juga untuk kita melalui pemerintah melakukan hal yang sama. Coba kalau saya lihat sekali beberapa belakangan ini, yaitu orang-orang yang pulang lebaran misalnya. Mereka dikasih tahu kalau bisa jangan pulang lebaran, tapi mereka sosialisasi mereka tuh, rasa sosial mereka tuh besar sekali, apalagi di Jawa. Mereka masih aja datang. Hari-hari ini saya melihat ada satu desa, ternyata kena terpapar semuanya. Kemudian ada satu bahkan RT itu terpapar semuanya, satu RT dibawa ke tempat isolasi. Bayangin aja ini. Apalagi ketika kita melihat video yang terjadi di India, malah membuat kita kadang-kadang, waduh, hati-hati ya. Jadi sesuatu yang Tuhan ingin sampaikan ini adalah sesuatu hal yang benar. Kalau kita dikatakan harus bounce back, kita tuh harus melenting, kita tuh harus mantul, kita tuh harus memberitakan sesuatu yang bukan pada saat kita menderita itu kita mengatakan hal yang negatif, tapi sebaliknya kita harus bisa memberikan pertanggungan jawab bahwa ini benar, bahwa firman Tuhan itu benar. Jadi kadang-kadang oke, terima saja. Nanti ada waktunya semuanya akan luar biasa kembali. Jadi hal-hal yang seperti ini tuh akan terjadi ya. Jadi perhatikan ya sebenarnya ada 5 hal ya akibat dari kedunia atau kebiasaan-kebiasaan kita ini. Mungkin yang terakhir saya ingin sampaikan hal ini saja. Ya, ini penting sekali ya buat kita semuanya. Ingat aja lah. Karena itu kita ingat waktu Yesus dicobai, waktu Tuhan kita dicobain. Itu pencobaan yang ketiga oleh iblis. Itu iblis menawarkan keduniawian. Pokoknya semua engkau dapatkan asal engkau menyembah aku. Tapi apa kata Yesus kan? Enyah kau iblis, enyah. Jadi saya ingin kita semuanya belajar dari hal ini. Karena ada sesuatu yang di luar firman Tuhan, artinya sesuatu yang sebetulnya merupakan sampah yang mengotori diri kita. Hati-hati. Apa sih sebetulnya keduniawian yang ditawarkan itu? Tidak ada lain. Ya, kalau yang buat pria itu ada harta, takhta, wanita, ya itu semuanya buat pria. Kalau buat wanita tuh kadang-kadang ada yang kesepian segala macam seperti itu ya. Tapi saya cuma menyangkut yang keduniawian ini. Kemudian itu menjadi apa? Kesombongan, nggak bisa mengucap syukur, nggak bisa mengampuni. Semua itu sebenarnya adalah hal-hal yang kita bawa sejak kita lahir. Dan kita tanpa sadar itu kemudian menjadi suatu yang nempel dalam hati dan pikiran kita. Nah, ini yang ingin dijernihkan oleh Tuhan. Karena itu kita belajar menderita sebenarnya. Kita belajar mengalami sesuatu yang kemudian kita, oh iya ya, ternyata nggak seperti itu kehendak Tuhan. Jadi ada penderitaan memang kalau kita berbuat baik aja sesuai dengan kehendak Allah. Jangan khawatir. Allah mengatakan, nanti kamu akan melejit kembali, kamu akan melihat kemuliaan Allah. Gimana Naaman melihat kemuliaan Tuhan? Ketika dia keluar dari air dan ternyata sembuh, dia kaget juga. Ya, tapi sebaliknya hambanya Elisa, ya kan? Karena dia kepingin sesuatu harta, kemudian dia datengin si Naaman, boleh loh aku terima sesuatu gitu kan ya. Pokoknya bos saya ini sebetulnya kepingin juga lah. Dia mulai berbohong kan. Dan apa yang terjadi? Kustanya Naaman ada di
Dia itulah yang kadang-kadang kita nggak menyadari sekali ya. Kadang-kadang Tuhan itu sudah memberikan sesuatu yang baik. Jangan terpengaruh. Jangan kita jatuh ke dalam kekotoran-kekotoran duniawi ini. Meskipun susah buat kita loh untuk mengatasi hal ini. Nggak gampang loh. Siapa sih yang nggak perlu uang? Kadang-kadang begitu kan ya. Kadang-kadang kan mengalami suatu hal yang ya seperti itulah ya. Siapa sih yang nggak perlu uang? Gua ini lagi sedih nggak bisa bayar kos dan lain-lain. Tapi Tuhan mengatakan itu dicari oleh semua manusia. Tapi kalau engkau tahu kerajaan Allah dan kebenarannya, firman Tuhan di situ, engkau pasti akan melihat kemuliaan itu nyata. Jadi saya pun pernah mengalami hal yang seperti ini, keluarga saya. Saya pada waktu saya mungkin pernah saksikan ini. Pada waktu itu ya sudah lama sekali ya, karena itu tahun 87 kira-kira ya. Pada waktu itu istri saya datang ke saya sedang mengalami betul-betul suatu hal yang di bawah sekali, karena bisnis saya, usaha saya mengalami keterpurukan yang luar biasa. Intinya, pokoknya saya pada waktu itu istri saya mengatakan bahwa, waduh, kita nggak punya, saya punya aset, ya kita ada rumah, ya ada yang lain gitu ya. Tapi uang cash, istri saya mengatakan kita nggak punya uang cash yang biasanya setiap bulan saya tuh tahu berapa uang cash bisa masuk ke istri saya untuk disimpan dan dipakai. Tapi kali ini, karena keterpurukan itu, istri saya bisa mengatakan, kita nggak punya uang cash untuk beli beras di bulan depan. Kaget nggak, saudara? Waduh, saya sudah melayani loh pada waktu itu. Saya pelayan sungguh-sungguh di Full Gospel Businessman. Tapi saya kan kaget juga kan, kok bisa seperti ini ya? Akibatnya apa? Akibatnya kemudian sederhana. Seperti Mazmur yang mengatakan tadi, saya ajak istri, saya ajak anak-anak, kita berdoa bersama-sama, saya katakan terus terang, sorry ya, ini kita mengalami hal seperti ini. Dan puji Tuhan, kita bisa melihat kemuliaan Allah. Kenapa? Anak saya yang gede, yang perempuan, tiba-tiba mengatakan, loh, Pak, aku punya tabungan loh masih. Ini bisa mungkin kalau untuk beli beras saja. Dan yang luar biasa, anak saya yang kecil, masih umurnya 6 tahun mungkin, belum 7 tahun, 6 tahunan gitu. Tiba-tiba dia masuk ke kamar, dia bawa keluar, itu celengan itu ya, tabungan yang dari tanah liat itu loh. Pak, ini dipecah saja, ini ada hasilnya. Udahlah, kaget nggak? Kaget kan? Saya ngeliat ternyata Tuhan sudah mendidik anak-anak saya juga seperti itu, luar biasa kan ya. Tapi saya mengatakan, oke, enggak lah. Saya percaya kita berdoa saja sama Tuhan. Dan benar, nggak sampai seminggu kemudian, mungkin 10 hari, nggak sampai seperti itu. Tiba-tiba ada teman saya aja, teman yang telepon ke saya, Pak Andoyo, waduh, puji Tuhan ini, apa kabar cerita seperti itu ya. Terus dia mengirimkan envelope. Loh, saya tanya, untuk apa envelope ini? Karena waktu saya buka, isinya ternyata uang yang cukup untuk hidup saya 3 bulan. Terus dia mengatakan, iya, dia telepon, dia mengatakan, sebenarnya ini kan 2 tahun yang lalu kamu pernah menolong saya dalam satu kerjaan. Saya sudah lupa, saudara. Kadang-kadang berbuat baik ini kita pun nggak menyadari. Terus dia mengatakan, dan perusahaan itu sekarang udah untung, udah ada untungnya, dan Tuhan berkata bahwa untung yang pertama ini untuk kamu. Bisa bayangin nggak, saudara? Nggak kebayang kan seperti itu. Dan saya tahu bahwa Tuhan itu benar-benar Tuhan yang hadir, Tuhan yang ada bersama dengan kita, hidup dia. Ya, apalagi kalau soal takhta dan lain-lain, banyak sekali. Takhta ini jangan dikira suatu kerajaan dan lain-lain. Takhta itu kekuasaan, lah kasarnya seperti itu. Kalau kita sudah menjadi kekuasaan, saya ingat sekali ya, saya di dalam perusahaan itu karena terpengaruh oleh kesombongan saya mengatakan saya diajak partneran sama perusahaan yang besar gitu ya. Tapi saya melihat perusahaan ini kok nggak melakukan tugas dan kewajibannya gitu, kira-kira rencana untuk gabung dengan kita. Dan kita mulai merasa kesombongan, saya nggak perlu, kamu nggak apa-apa. Saudara, ini sebetulnya kadang-kadang emosi yang timbul karena kesombongan kita. Akibatnya apa? Akibatnya nggak jadi partneran dengan dia, perusahaan yang besar. Dan saya jadi terpuruk. Ya, seperti itulah sebetulnya Tuhan menunjukkan cara-cara yang luar biasa. Ya, puji Tuhan,
Dalam keterpurukan itu Tuhan terus melengkapi saya, terus memberikan kepada saya melalui firman Tuhan tentunya. Jangan khawatir, jangan ini, lakukan ini semuanya. Dan itu terjadi. Semuanya terjadi. Dan luar biasa sekali. Ya, ini memang saya mengatakan di sebelah kiri itu harta tahta wanita itu kebanyakan itu untuk yang pria-pria ya. Karena saya ambil contoh ini supaya gampang saja. Tapi bagi wanita juga ada masalah-masalah loh. Kalau dia kesepian, kasihan. Saya sedang menghadapi konseling juga hari-hari ini tentang wanita yang kesepian. Sampai akhirnya ya sudah mau cerai, bahkan mau bunuh diri. Waduh, saya bingung sekali. Ini wanita yang terhormat, cukup semuanya. Ya, kehidupannya sangat cukup dan lain-lain. Kok bisa ya seperti ini ya? Kok bisa sampai terjadi seperti ini? Ya karena dia kesepian. Dia nggak bisa bicara dengan baik-baik dengan pasangannya. Dia juga merasa ditekan. Apalagi kalau kemudian juga ada hal-hal lain yang menyertai itu. Tapi intinya hati-hati. Karena kasih gitu ya. Kita tahu di Korintus 13 ya, 2 Korintus 13 jelas sekali ya. Yang ayatnya yang keempat, kasih itu yang pertama apa? Sabar. Yang kedua murah hati. Dan yang ketiga tidak cemburu. Hati-hati. Yang ini jelas sekali ya. Kita tanpa sadar bisa terjadi seperti itu. Ya, lain kali saya akan membahas soal ini karena ini penting sekali gitu ya mengenai hal kasih ini. Masih tetap dalam suatu tema yaitu bagaimana kita bisa melenting kembali. Kita akan membahas soal ini. Sebenarnya saya sudah siapkan ini untuk minggu-minggu berikutnya. Tapi minta maaf sekali bahwa minggu depan saya nggak bisa karena ada rencana untuk keluar kota. Jadi saya nggak bisa mengajar. Tapi saya akan kembali ke sana lagi nanti setelah kita bertemu lagi. Tapi saya ingin ingatkan sekali. Tuhan ingin kita melenting. Tuhan ingin kita jangan di bawah saja kalau kita jatuh. Tuhan tidak ingin kita terpuruk. Tuhan tidak ingin kita cuma menjadi sungai yang kotor yang tidak membawa berkat buat orang lain. Tuhan tidak ingin seperti itu. Berubahlah, berbaliklah dari hal-hal yang seperti ini. Karena keinginan dan kerinduan Tuhan hanya satu, yaitu apa? Bahwa kita bisa menjadi berkat. Jadi sesuatu yang jelas sekali sekarang kalau kita lihat di ayat-ayat tadi, ingat tadi ya, bahwa ada kebenaran yang harus kita telusurin betul. Harus kita masukkan dalam hati kita. Di dalam yang pertama, ya, yang pertama kebenaran itu penting. Perhatikan. Kadang-kadang kita harus menderita karena kebenaran itu. Yang kedua, ingat bahwa ada pertanggungan jawab yang Tuhan inginkan dari kita, yaitu pengharapan kita. Itu jelas sekali. Itu akan menjadi pengharapan buat orang lain yang akan membawa sukacita, yang akan membawa suatu kelegaan. Ya. Kalau kita nggak punya pengharapan, tadi pagi saya baca di WA saya, ada satu anak perempuan yang betul-betul sebenarnya dia anak orang kaya sekali, ya dia tinggal mungkin di tempat yang apartemen yang cukup tinggi gitu ya, karena putus cinta, orang yang bisa punya semuanya malah dia melompat jatuh dan meninggal. Dan terus apakah kita dikotori seperti itu? Apakah kita jadi yang kayak seperti itu aja? Tuhan nggak mengharapkan seperti itu. Tuhan kalau menciptakan kita ada tujuannya. Tujuannya itu penting sekali. Bahwa kita bisa menjadi berkat. Kita menjadi sungai yang jernih, yang membawa keberkatan, yang membawa kedamaian, yang membawa sukacita buat orang lain. Itulah yang diminta oleh Tuhan sebagai pertanggungjawaban kita. Jangan diisi dengan kekotoran demi kekotoran. Ya. Karena Tuhanlah memang selalu mengatakan pengharapan itu jelas sekali di dalam kehidupan dia. Dan yang berikutnya, kita kan harus menjaga kemurnian hati kita, pikiran kita. Jaga betul-betul. Ya. Jangan sampai dikotori oleh ya orang difitnah, jangan dikotori oleh mungkin kata-kata yang menyakitkan, jangan dikotori bahkan oleh kita diabaikan misalnya, kita dianggapnya macam-macam yang nggak berguna. Jangan. Hati kita ini kita harus benar-benar jaga. Dan yang terakhir, ingat, kita berbuat baik oleh karena kehendak Allah, itu luar biasa. Itu luar biasa. Kita akan jadi melihat kemuliaan Allah. Saya rasa hari ini mungkin
sampai di sini dulu. Kalau ada pertanyaan silahkan aja. Saya dengan senang hati. Kalau saya bisa menjawab, saya akan jawab segera. Kalau belum bisa, mungkin ya saya akan menjawabnya di lain kesempatan. Gitu ya. Tapi silahkan. Ya, dibuka kesempatan untuk tanya adik-adik mengenai menghadapi masalah-masalah hidup dan untuk bisa bounce back atau melenting kembali, untuk membal kembali begitu. Dan jangan sampai hidup dalam keterpurukan terus. Ada pertanyaan? Nggak ada, Pak. Belum ada. Atau terlalu tinggi ya? Terlalu Iya. tinggian ya. Ya, mungkin belum banyak mengalami pengalaman hidup ya. Jadi mungkin masih, tetapi saya yakin dan ini betul-betul bermanfaat karena untuk orang untuk berusaha untuk hidup kudus itu sulit, tidak gampang. Jadi harus dengan kekuatan daripada Tuhan untuk kita itu bisa hidup benar dan hidup kudus itu ya. Ya, kalau nggak ada pertanyaan ya sudah, kita akan tutup. Kita akan kembali lanjutkan untuk tadi Pak Handoyo memberitahukan bahwa tanggal 4 dan tanggal 11 Juni itu berhalangan ya. Oke, yuk kita akan tutup dengan dalam doa. Silahkan. Ya baiklah, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu dan bimbingan-Mu Tuhan.